masing-masing, tapi kita tetap semangat. Baik, ibadah kita akan dimulai. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, kita harus berpakaian yang rapi dan duduk yang bagus. Tidak sambil makan dan tidak bermain. 好，我们的聚会就要开始。首先，我们来预备心默祷。Adik-adik, hari ini kita mau bernyanyi Yesus itulah satu-satunya penolongku. Saya cuma kasih tahu bahwa Allah kita itu ada Allah yang sangat besar dan kuat sekali. Kita yang lemah dikuatkan. Nah, adik-adik, Allah kita ini begitu luar biasa. Semua yang ada di dunia ini, bintang, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan kita semua adalah ciptaannya.
chủ bè bè khăn bạc chiều kỳ tôi á. Cảm謝我人提拔上帝，我人特別的感謝你恩典，感謝你的看顧，感謝一日過一日帶領我人平安。到今日時間，我人甲我人傳道，甲我人老師，甲我人學生，我人有健康的身體，來到主的面前，我人來參加主日學。主耶穌感謝，主啊，這個時陣，求主耶穌幫助我人的靈命，幫助我人一日過一日，讓我人更較有熱心來聽主的話語。主啊，這個時陣，我人將我主日學的聚會從頭到尾交去主的手中，求主耶穌帶領人幫助我人一日過一日更較熱心。我呢懇求祈禱，乃是奉主耶穌聖名懇求的，阿們。Amin. Adik-adik, kita nggak usah takut. Biarpun kita naik mobil, Biarpun kita naik pesawat, Biarpun naik kereta api dan naik kapal yang ombak yang besar, di mana-mana pun kita tidak usah takut ya dek, karena Tuhan bersama kita. Sekarang kita akan mendengar cerita yang disampaikan oleh Chantal. Hai adik-adik semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Chantal pada hari ini. Tapi sebelumnya, Chantal mau nanya dulu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Apakah masih tetap semangat? Harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita anak-anak Tuhan harus tetap semangat menghadapi kehidupan ini, menghadapi hari-hari kita. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita harus berdoa. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Chantal akan pimpin doa. Tetapi jangan bobo ya. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk ada bersama-sama, beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa hati kami kepadamu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin adik-adik kami di rumah, agar mereka dapat memusatkan perhatian mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik semua, pada hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan.
Contoh mau tanya dulu, apakah adik-adik pernah merasa takut? Nah, waktu merasa takut, kira-kira adik-adik memanggil siapa? Oh, panggil mamanya, panggil kakaknya, panggil amanya, neneknya. Iya, itu semua kita lakukan karena kita sedang takut dan kita ingin ada yang menemani kita di saat takut. Nah, adik-adik, contoh mau tanya, kalau mati lampu tengah malam, kira-kira adik-adik mau apa? Hah? Mau minta tolong? Minta tolong sama siapa? Maminya? Cecenya? Amanya? Iya, pasti adik-adik kita berteriak waktu lampu mati, waktu lampu padam. Mama, takut ma, lampu ma. Nah, adik-adik, kita memanggil nama mama kita memanggil nama orang-orang yang menurut kita bisa menolong kita. Nah, adik-adik, bukan hanya kalian yang pernah merasa takut. Lause-lause juga di masa kecilnya pernah merasa takut. Mau tahu adik-adik? Mari kita saksikan. Adik-adik dan Lause Ame pernah takut nggak? Pernah Lause. Iya, Lause Ecu dulu juga pernah takut. Lause takut apa? Kalau ada petir, Lause takut. Kalau naik kapal, Lause takut. Kalau suruh ke depan nyanyi, Lause takut. Takut nggak pinter nyanyi. Saya juga takut Lause. Tapi sekarang Lause Ecu nggak takut lagi loh. Kenapa nggak takut Lause? Mau tahu Lause? Mau lah Lause. Adik-adik yang di rumah mau tahu juga nih kan? Nah, kalau Lause dulu waktu kecil, Lause itu orangnya penakut loh. Tangan, kaki, Lause bisa bergetar. Dia itu tangannya dingin, kayak ada es seperti itu. Dia itu jantungnya debar-debar, seperti itu. Nah, suatu malam Lause sedang bobo. Tiba-tiba ada gempa. Itu ranjang Lause itu goyang. Lause takut sekali. Kemudian lampu mati, gelap gulita. Wow, takut sekali Lause. Sampai Lause menjerit, Mama. Nah, adik-adik, kalian sudah menyaksikan kan seperti apa sih Lause-Lause ketakutan pada waktu masa kecilnya. Nah, tetapi bukan hanya Lause-Lause yang takut loh adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasa takut luar biasa. Dan siapa yang menolong mereka? Mari kita saksikan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu
mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik semua, kita saat ini seolah-olah berada di tengah badai. Badai apa, contoh? Kan nggak ada badai apa-apa. Adik-adik, saat ini adik-adik kita sedang berada di tengah-tengah badai yang besar. Badai apa itu? Badai corona. Badai corona datang dan sampai hari ini belum juga reda. Bayangkan adik-adik, dari bulan 11, bulan 12 tersiar di Wuhan dan sampai ke Indonesia. Dari bulan Maret masuk ke Indonesia dan sampai saat ini kita sudah memasuki bulan September. Berarti sudah lebih dari setengah tahun adik-adik badai corona ada di dunia ini. Banyak orang berdoa memohon supaya badai corona ini reda. Orang semua ketakutan adik-adik. Di mana-mana harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga kesehatan, imun tubuh. Nah adik-adik, dalam situasi seperti sekarang ini, banyak anak-anak kecil ketakutan adik-adik. Mereka tidak pernah berani kemana-mana. Mereka tidak tahu harus berbuat apa-apa. Mau kemana-mana selalu membayangin corona. Pegang pintu, ingat corona. Pegang gayung, ingat corona. Makan di luar rumah, pegang sendok, ingat corona. Mau belanja, pegang troli, ingat corona. Di mana-mana, ingat corona. Naik bis, pegang pintu naik. Hah, ingat apa lagi? Corona. Di mana-mana, corona dan corona. Corona menjadi momok yang menakutkan. Tapi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh tenggelam dalam rasa takut. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita. Ada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keadaan ini. Allah kita besar, Allah kita perkasa, Allah kita itu kuat, Allah kita luar biasa. Dia yang selalu menyertai kita. Jadi adik-adik, kita harus berani menghadapi keadaan ini. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Serahkan diri kepada Tuhan. Kalau pergi keluar rumah, mau kemana-mana, harus tetap pegang dan lakukan protokol kesehatan. Dan berdoa serahkan diri kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Itu dia adik-adik. Ingat kepada Tuhan Yesus, berserah diri. Jangan takut. Karena hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Baik adik-adik semuanya, ayat mas kita pada hari ini, mari kita baca sama-sama dari Ibrani pasal 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah adik-adik, jangan lupa dihafal dan kita akan tanya di minggu depan. Selesainya
akan evaluasi kembali. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kami merasa gentar dan takut. Tapi kami bersyukur Tuhan, pada hari ini firman Tuhan kembali menguatkan kami. Di tengah-tengah badai corona yang sedang menimpa dunia saat ini, kami dikuatkan kembali, kami diberikan pengharapan baru, kami memiliki jaminan bahwa Tuhanlah penolong kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhanlah yang menolong kami dan memampukan kami melewati masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kami, melindungi kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik, masih ingat nggak cerita yang Yesus bersama murid-muridnya di dalam kapal? Ingat Lause, kapal mereka hampir tenggelam. Tapi kan nggak tenggelam kan? Iyalah Lause, karena Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Iya. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi nakodaku. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi nakodaku. Adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita sama-sama berdiri untuk doa bersama doa Bapa kami. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的银食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。除了学校放学后，我们要回家去。再会吧，再会吧，愿上帝保护你。再会吧，再会吧，愿上帝保护你。Saya Sulaming, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 我们来默祷。阿门。小小朋友再见。
Tuhan.